Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu kembali kalian lebih semangat lagi mengamalkan sholawat. Halo sahabat semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya diberikan perlindungan oleh Allah SWT dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang setelah mengamalkan sholawat ya. Buat kalian semua, pernah nggak kita mengamalkan sholawat sampai menangis? Karena saking cintanya, rindunya, dan betapa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai mengeluarkan air mata. Jadi bukan mengharapkan sebuah perubahan hidup lagi ya, tapi bukan mengharapkan sebuah keberkahan lagi gitu, tapi yang kita rindukan itu adalah kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti gitu. Nah, saya mau sharing bagaimana setelah mengamalkan sholawat dengan penuh hati yang sangat merindukan gitu, sampai keluar air mata dan sampai terbawa mimpi gitu. Dan di dalam mimpi tersebut saya secara pribadi itu ngerasa bisa bertemu gitu, dan ada sejarah yang menceritakan bahwa disinilah letak beliau saat meninggal. Nah, disinilah letak beliau saat dikuburkan, dan disitulah saya bermimpi ngerasa ada di kota Mekah gitu. Padahal saya belum pernah gitu ke sana, tapi di dalam mimpi tersebut saya tidak melihat wujudnya beliau, cuman ada sejarah di mana letak beliau saat meninggal gitu, itu aja. Tapi pada intinya setelah bermimpi itu, karena sebelum tidur saya membaca sholawat dan melihat atau merasakan ya bagaimana perjuangan beliau saat memperjuangkan agama ini, saat beliau mengajarkan kita semua, dan akhlak beliau gitu ya yang sangat mulia, sampai ada yang melukai beliau sampai berdarah gitu ya. Kalau kita ada yang udah mau membunuh gitu ya kepada diri kita, pasti kita melawan dan mau balas dendam atau misalkan pengen menyalakai orang tersebut lagi gitu. Tapi saking mulianya akhlak beliau itu, darahnya sampai keluar juga, sampai ditahan, jangan sampai darah tersebut jatuh kepada tanah ini dan nanti akan murka Allah kepada negeri ini gitu, atau misalkan kepada di kota tersebut gitu. Nah, terus yang bikin saya nangis waktu itu melihat sejarah beliau di usia masih kecil udah ditinggalkan oleh bapaknya, dan setelah itu ya udah ditinggalkan oleh ayahnya. Terus setelah di usia 7 tahun baru bertemu sama ibunya. Beliau ditinggalkan juga setelah pulang dari silaturahmi dari saudaranya. Di saat perjalanan pulang, ibunya meninggal. Itu di usia kecil, udah yatim piatu gitu beliau itu. Nah, yang saya rasakan adalah kita harus banyak bersyukur gitu sebagai umatnya yang sudah diajarkan
menjadi orang yang bisa lebih baik gitu kan, kenapa tidak gitu. Dan kita harus bersyukur bahwa hari ini kalau kita masih punya orang tua, masih ada masih punya pekerjaan yang baik dan halal, dan masih bisa untuk hidup gitu di dunia ini, masih bisa bernapas, diberikan kesehatan, dan diberikan organ tubuh yang sempurna gitu ya. Nah, pada intinya kalau kita membaca sholawat, tidak cukup hanya membaca sholawat gitu. Alangkah bagusnya kita mulai mempelajari akhlak beliau, cara beliau saat dakwah, saat beliau saat perjalanan menghindarkan sebuah permasalahan, bagaimana menyikapi orang-orang saat dakwahnya, karena perjuangan beliau itu mungkin lebih dahsyat gitu ya perjuangannya. Beliau rela sampai bercucuran darah, dihina. Bahkan beliau saat sholat gitu ya, saat dakwah itu sampai ada yang ngasih kotoran unta, ada yang ya intinya banyak lah dulu mungkin ya kaum Quraisy itu yang tidak suka kepada beliau gitu. Dan pada intinya kita sebagai umatnya yang harus kita perjuangkan itu adalah sebuah perjuangannya itu adalah memperkuatkan agama ini gitu, dan tetap harus mengkokohkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah yang disebut bukti nyata ya, ketika kita sudah membaca sholawat, tidak hanya semata apa yang kita inginkan, tapi kita harus membaca sholawat ya karena itu salah satu bentuk doa kita, puji syukur kita, karena tanpa beliau kita tidak akan tahu gitu agama ini seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah SWT, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan di akhir nanti kita ditempatkan di tempat terindahnya Allah SWT, yaitu surganya Allah. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang yang lebih baik? Ya kita harus belajar hari demi hari, belajar untuk lebih baik, karena setiap orang itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari hal-hal yang banyak yang menggoda kita gitu ya. Maka dari itu kita harus bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Tentunya saya secara pribadi juga belajar menjadi orang yang lebih baik, karena mungkin belum bisa menjadi orang yang lebih baik, minimal kita sudah niat ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan tentunya menjadi orang baik kita cukup diam juga udah menjadi orang baik, tapi orang yang lebih baik dan berbuat baik itu harus diperjuangkan. Tentunya dalam bentuk channel AK Channel ini salah satu bentuk berbuat baik saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi dan sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Salam silaturahmi juga buat semuanya. Dan sebenarnya sih nama asli saya itu adalah Eka Koswara ya, cuman terhubung sering dipanggil nama saya itu Aka. Nah, dulu istri saya bilangnya A K gitu, jadi enggak AEK tapi AK. Jadi karena benturannya satu kata jadinya AK. Nah, jadi banyak yang manggil itu AK. Dan nama asli saya itu adalah Eka Koswara gitu aslinya. Nah,
dan saya termotivasi membuat channel yaitu AK Channel. Nah, salam buat semuanya yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini salah satu bentuk ibadah kita gitu, karena memperbanyak sholawat juga salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, balik lagi pembahasan sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Kita membaca sholawat tentunya harus penuh dengan hati. Kenapa? Karena tidak ada artinya kalau kita sholawat tanpa hati gitu. Ya kita harus fokus gitu, harus dengan niat-niat yang sungguh gitu, dengan niat yang sungguh-sungguh gitu. Karena sebuah amalan sholawat itu sangat luar biasa keberkahannya. Banyak orang lain ya yang sudah merasakan mendapatkan sebuah rumah dengan mudah dengan berkahnya sholawat. Ada yang lunas hutang dengan cepat, ada ATM yang terisi sendiri gitu kan, entah dari mana uangnya, kok bisa gitu, dengan berkahnya sholawat, rajinnya membaca sholawat pagi siang sore gitu kan, tanpa lelah. Ada juga yang punya masalah beres dengan sendirinya. Ada yang sedang sakit, Allah berikan kemudahan, berikan diangkat penyakitnya gitu ya, dengan berkahnya sholawat. Dan yang paling unik, setelah membaca sholawat itu banyak kebahagiaan yang kita raih dari hal kecil ya. Kita didekatkan dengan hal-hal kebaikan, dan kita diselamatkan dari hal-hal yang buruk gitu. Itu yang, dan tentunya apa sih yang harus kita syukuri pada saat ini ya? Kita diberikan ketenangan hati dan pikiran, kecerdasan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Ya itulah yang patut harus kita syukuri gitu. Nah, paling itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sharing pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan apa yang dihajatkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Dan saya undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya juga di sini belajar. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa silaturahmi kembali di channel AK Channel. Dan saya terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jika ada saran dan masukan bisa dituliskan ya di dalam komentar. Dan jika mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat, bisa juga dituliskan di dalam komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.